Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia, dosen pengampu Bapak Muhammad Yasin, SEMM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema analisis pola konsumsi di Indonesia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi tugas Perekonomian Indonesia dengan dosen Bapak Dr. Muhammad Yasin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayunda Febri Kinanti dengan NBI 45. Nama saya Muhammad Sarul Maulana, NBI 36. Materi pertama mengenai pengertian pola konsumsi. Pola konsumsi menurut Nurjaya et al. 2018 diartikan sebagai suatu bentuk atau struktur tindakan seseorang dalam memanfaatkan, mengurangi, bahkan menghabiskan nilai guna barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, menurut Singarimbun Lintang et al. 2019, pola konsumsi ialah kebutuhan manusia baik dalam bentuk benda maupun jasa yang dialokasikan selain untuk kepentingan pribadi, juga keluarga, yang didasarkan pada tata hubungan dan tanggung jawab yang dimiliki, yang sifatnya terrealisasi sebagai kebutuhan primer dan sekunder. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, adanya kesimpulan bahwasanya pola konsumsi adalah sebuah bentuk atau struktur yang dibuat oleh seseorang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, mencakup kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier yang ada di dalam diri seseorang dengan adanya pertimbangan. Dalam pemenuhannya, pola konsumsi sering dikaitkan menjadi salah satu indikator dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya indikator pola konsumsi. Yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi manusia yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak, terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Dan yang kedua kebutuhan sekunder, kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Yang ketiga kebutuhan tersier, kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki ekonomi biaya tinggi atau orang kaya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Yang pertama dalam aktivitas lingkungannya, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi adanya faktor kebudayaan. Di sini faktor kebudayaan menentukan keinginan dan perilaku seseorang. Perilaku manusia umumnya bukan bertindak berdasarkan nurani, namun kebudayaan terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Faktor sosial, yang dimaksud kelompok sosial pertama adalah kelompok referensi, yaitu kelompok yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku seseorang. Kedua keluarga, yaitu orang tua, pasangan hidup, dan anak-anak. Yang ketiga peran dan status sosial. Dan yang ketiga ada faktor pribadi, yang mempengaruhinya adalah umur, pekerjaan, keadaan sosial, gaya hidup, dan konsep ekonomi. Dan yang terakhir faktor psikologis, terdiri dari persepsi, motivasi proses belajar, dan kepercayaan. Adapun menurut Harviani tahun 2019 terdapat banyak aspek atau faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, yaitu tingkat pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan Y dapat digunakan untuk dua tujuan, konsumsi C dan tabungan S, dan hubungan ketiganya dapat terbentuk dalam persamaan Y sama dengan C plus S. Fungsi ini diartikan bahwa besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang akan mempengaruhi pola konsumsi. Selanjutnya selera konsumen. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi. Yang C ada harga barang. Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika harga suatu barang mengalami penurunan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami kenaikan. Tingkat pendidikan masyarakat. Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap, dan kebutuhan konsumsinya. Jumlah keluarga, besar kecilnya jumlah keluarga akan mempengaruhi pola konsumsinya. Yang terakhir lingkungan, keadaan sekeliling, dan kebiasaan lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat. Selanjutnya ada taraf dan pola konsumsi dalam perkembangan kesejahteraan rakyat. Di sini pola konsumsi makanan penduduk akan berbeda dan berubah dari waktu ke waktu. Pola konsumsi makanan masing-masing daerah dapat berbeda juga. Perubahan-perubahan tersebut baik antar daerah maupun antar waktu akan menentukan perubahan jumlah makanan yang harus disediakan dan upaya pendistribusian agar makanan dapat
dijangkau penduduk dengan harga yang murah. Penyajian pola konsumsi di tingkat nasional dapat digunakan untuk analisis kebutuhan konsumsi penduduk secara lebih spesifik, sehingga komoditas apa yang lebih banyak atau sedikit dikonsumsi dapat diketahui. Tingkat konsumsi bergantung pada tingkat pendapatan karena mencerminkan sejauh mana kemampuan dan daya beli masyarakat. Hasil survei ekonomi nasional dari Suspenas pada bulan Maret 2020 menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 1,33 juta rupiah per bulan. Secara nominal, angka ini meningkat sekitar 5% dibanding bulan Maret 2021, di mana rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 100,26 juta rupiah. Peningkatan pengeluaran ini menunjukkan belanja kebutuhan masyarakat berpengaruh yang menjadikan indikasi peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut jenisnya, konsumsi terbagi menjadi konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan. Setiap bulannya rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan sebesar 665.800 rupiah untuk konsumsi makanan dan 662.000 rupiah untuk konsumsi bukan makanan. Jika dibandingkan bulan Maret 2021, peningkatan pada pengeluaran makanan sebesar 6,89%, lebih besar dibandingkan pengeluaran bukan makanan yang sebesar 3,16%. Hal ini berimbas pada kontribusi pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar 50,14%, yang lebih unggul dibanding pengeluaran bukan makanan yang sebesar 49,86%. Dari total pengeluaran secara keseluruhan, padahal sebelumnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kontribusi pengeluaran makanan selalu lebih rendah dibandingkan pengeluaran bukan makanan. Lebih dari separuh pengeluaran bukan makanan dialokasikan untuk biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan papan atau rumah yang menjadi salah satu kebutuhan utama rumah tangga dengan harga yang terus meningkat setiap tahun, sehingga biaya yang dibutuhkan juga semakin besar. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak nominal belanja yang mampu dikeluarkan rumah tangga. Selanjutnya ada pengeluaran ragam pola konsumsi pangan yang tersebar dalam beberapa provinsi. Beberapa provinsi di Indonesia memiliki pola konsumsi dan pengeluaran yang berbeda satu sama lainnya terhadap beberapa komoditas pangan tertentu. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya tingkat pendapatan penduduk dan harga komoditas di suatu wilayah. Selain itu, ada budaya serta kebiasaan masyarakat juga memiliki andil pada pola konsumsi dan pengeluaran makanan di provinsi tersebut. Sebagai contoh, bagi masyarakat Sunda dan Jawa, makanan pokok yang dikonsumsi adalah nasi, sedangkan masyarakat Papua mayoritas mengonsumsi ketela atau jagung sebagai makanan pokok. Adanya perbedaan pemilihan makanan ini menunjukkan adanya persepsi dan penilaian terhadap makanan sebagai sebuah budaya pokok di dalam suatu masyarakat. Dalam pemerataan pada tiap-tiap yang tersebar di beberapa provinsi yang adanya peningkatan dan selera yang berbeda pada setiap kenaikan persentase pemenuhan per kapita yang ada. Jika merujuk pada data Suspenas tahun 2023, terdapat sekitar 20 komoditas makanan yang banyak dikonsumsi setiap provinsi. Beberapa di antaranya adalah beras, tepung terigu, ketela pohon atau singkong, ikan dan udang segar yang diawetkan, daging sapi, daging ayam ras atau kampung, telur ayam ras atau kampung, susu kental manis, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, bayam, tahu, tempe, minyak kelapa atau goreng, kelapa, dan gula pasir. Komoditas-komoditas ini mencerminkan beragam sumber makanan yang menjadi bagian penting dalam pola konsumsi pangan di berbagai provinsi. Mereka mencakup sumber karbohidrat seperti beras dan singkong, sumber protein seperti daging sapi dan ayam, serta bahan tambahan seperti bawang, cabai, minyak, kelapa yang digunakan dalam berbagai masakan. Berikut adalah gambar dari ragam pola konsumsi yang tersebar dalam beberapa provinsi. Ada beberapa provinsi dengan tingkat konsumsi yang berbeda-beda, bisa dilihat dari gambar yang tersedia. Selanjutnya ada ragam konsumsi jika dilihat dari pengeluaran rupiah pendapatan pada masyarakat.
Jadi kesimpulan dari presentasi ini, berdasarkan pemaparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis pola konsumsi di Indonesia merupakan sebuah bentuk atau struktur yang dibuat oleh seseorang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan terhadap kebutuhan primer, sekunder maupun tersier yang ada di dalam diri seseorang dengan adanya pertimbangan. Dengan mengetahui pola konsumsi seseorang, diperlukan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pola konsumsinya. Indikator pola konsumsi yang terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Analisis pola konsumsi juga telah mengungkapkan faktor yang dapat mempengaruhi, diantaranya faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Taraf dan pola konsumsi pada masyarakat turut andil dalam pertimbangan mereka untuk melakukan konsumsi, baik dari segi kondisi perekonomian dan berbagai karakteristik masyarakat lainnya. Tingkat konsumsi bergantung pada tingkat pendapatan karena mencerminkan sejauh mana kemampuan dan daya beli masyarakat. Dalam pemerataan pada tiap-tiap yang tersebar di beberapa provinsi yang adanya peningkatan dan selera yang berbeda pada setiap kenaikan persentase pemenuhan per kapita yang ada, sehingga komoditas konsumsi pangan memainkan peran krusial dalam memastikan ketahanan pangan global dan kesejahteraan suatu penduduk. Komoditas pangan dalam pola konsumsi merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kurangan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.